Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang persamaan trigonometri yang sederhana. Apa sih persamaan trigonometri yang sederhana itu? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Persamaan trigonometri yang sederhana yaitu persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X atau dalam bentuk variabel. Nah, penyelesaian persamaan ini yaitu dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut dari X. Jadi kita mencari nilai sudut-sudut X sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Nah, nanti daerah asalnya dalam soal sudah ditentukan antara sudut berapa dan sudut berapa. Persamaan trigonometri ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan gambar dan dengan rumus. Nah, yang paling mudah itu yaitu dengan memakai rumus. Nah, kita akan selalu mencari nilai X dari persamaan ini dengan rumus. Nah, satu soal saja nanti akan Bapak jelaskan menggunakan gambar. Nah, untuk penggunaan rumus, ini ada 3 trigonometri yang dasar yaitu sin, cos, tan. Nah, untuk sin rumusnya ada 2. Untuk X1 yaitu alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi ini K itu berapa putaran, berapa kali putaran. Yang X2-nya yaitu 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360. Jadi ada 2, X1 dan X2. Yang kedua ada cos, yaitu yang pertama X1-nya alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan X2-nya yaitu min alfa ditambah K 360 derajat. Ada 2 sama dengan sin. Untuk tan, itu X1 dan X2-nya sama. Ya, X1 dan X2 sama. Alfa ditambah K dikali 180 derajat. K itu apa? Nah, K itu bilangan bulat sembarang. Ya, sudah dijelaskan waktu kelas 10 bilangan bulat itu apa saja. Nah, supaya ada penerangan, kita langsung ke contoh nomor 1. Itu tentukan X jika, nah ini persamaannya, jika sin X sama dengan 0,5 atau setengah ya. Nah, ini batasan sudutnya. X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, bahkan menyelesaikan persamaan ini dengan bentuk gambar dulu ya, supaya kita mengenal bagaimana caranya mengerjakan persamaan dengan menggunakan gambar. Nah, dengan gambar itu, nah, karena ini persamaan sin, ya ada 2 kuadran. Di kuadran 1 untuk semua sudut, jadi semua perbandingan sudut ada di sini ya. Itu untuk nilai sin. Nah, ini sin X sama dengan 0,5. Jadi artinya sin X sama dengan 0,5 ya. Artinya sin berapa yang nilainya 0,5 atau setengah ya. Jadi kita mencari sin berapa saja ya. Sin berapa saja yang nilainya setengah. Nah, ini untuk kuadran 1 semua sudut yang bernilai sin setengah itu yaitu sin 30 ya. Sebelumnya udah kita pelajari sudut-sudut istimewa, yaitu harus kalian hafal ya. Kalian harus sudah di luar kepala untuk sudut-sudut istimewa. Nah, untuk sin yang bernilai setengah itu atau 0,5 itu yaitu sin 30. Untuk di kuadran 1 dan kuadran 2, nah ini maju ke sini. Ke sini. Nah, ini berapa derajat? Sini ke sini. Itu 150 derajat. Nah, sama sin 150 derajat juga nilainya setengah. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya yaitu
X-nya 30 dan X-nya 150. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ya. Karena yang dicari adalah atau batasannya 0 sampai 360. Nah, ini udah memenuhi batasan dari 0 sampai 360, yaitu 30 dengan 150 ya, kalau itu menggunakan gambar. Nah, untuk menggunakan rumus, nah ini tadi yang sempat bilang sin X sama dengan 100, sin X sama dengan 0,5, berarti sin X sama dengan 30 ya, tadi yang 30. Sekarang masukkan ke dalam rumus X1 dan X2. Nah, untuk rumus X1 dari sin yaitu alfa tambah K kali 360. Nah, kita sudah dapat tadi nilai alfanya. Nah, ini sebagai alfa ya, sebagai alfa. Alfanya 30, tinggal ganti 30. Nah, rumusnya jadi ini. Ya, rumusnya jadi ini. Nah, kita akan mencari sudut berapa saja yang memenuhi persamaan ini. Nah, kita akan memasukkan K-nya 0 dulu ya, yang paling kecil 0. K-nya diganti dengan 0. 0 kali 360 0, tinggal 360. Ini memenuhi ya, karena batasnya ini. Nah, untuk yang K1 berarti ini 1 kali 360 yaitu 360 ditambah 30 itu 390. Nah, ini memenuhi apa tidak? Nah, tidak, karena batasnya sampai 360. Jadi ini reject ya. Nah, untuk X2 rumusnya kan tadi di awal sudah kalian lihat 180 kurangi alfa tambah K kali 360. Nah, berarti tadi alfanya 30 tinggal dimasukkan. Nah, ini kan 180 kurangi 30 tambah K, jadi gini rumusnya. X2 sama dengan 180 kurangi 30 berapa? 150 tambah K kali 360. Nah, rumusnya jadi ini. Rumusnya jadi ini. Sekarang kita masukkan K-nya 0. K0 berarti ini 0 tinggal 150 untuk K0. Sekarang K1. Nah, 360 berarti untuk K1 sama dengan 150 ditambah 360 karena 1 kali 350 nah, ini berapa? 34 500 10. Nah, ini lebih. Nah, ini di reject juga. Nah, jadi sama ya. Jadi yang memenuhi adalah 30 dengan 150. Ini tidak usah dilanjutkan lagi K2 atau karena K1 juga sudah tidak memenuhi. Jadi seterusnya juga bakal tidak memenuhi. Jadi cukup saja sampai K1. Begitu pula dengan yang ini. Jadi nggak usah dengan K sama dengan 2 ya. Ya udah. Kalau K1 sudah tidak memenuhi berarti selanjutnya juga pasti tidak memenuhi. Oke, cukup dipahami. Oke, kita lanjut contoh nomor 2. Nah, nomor 2 agak beda nih. Cos 2x. Nah, di sini ada 2x-nya nih. Sama dengan 0,5. Nah, yang kita cari nilai x yang memenuhi berapa saja. Ya, batasnya dari min 100, X lebih besar dari min 100, lebih kecil sama dengan 250. Ini batasan sudutnya. Nah, untuk cos 2x sama dengan min 0,5. Jadi, cos berapa yang nilainya min 0,5 atau min setengah. Nah, ini udah persediakan sudut-sudut istimewa. Kita cari cos yang nilainya min setengah, yaitu cos 120 derajat. Jadi kita tinggal ganti di sininya. Jadi 120 derajat ya. Jadi yang cos yang nilainya cos berapa itu ya, yang nilainya min setengah. Nah, kita dapat di sininya 120
derajat. Nah, ini sebagai alfa. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus lagi. X1 kan rumusnya ini untuk kosinus alfa tambah K kali 360. Nah, karena X-nya nih, sini 2X. X ya. X-nya kita ganti. Kalau tadi tetap X-nya 1, jadi nggak usah diganti X tetap ya. Kalau di sini ada 2X atau 3X, berapa X? Nah, ini kita ganti dengan 2X ya. Ini ganti dengan 2X. Alfanya kita masukkan 120 tambah K 360. Nah, ini masih dalam bentuk rumus. Nah, supaya memudahkan, yang ini kita bentuk X. Kita 2-nya hilangkan. Ini kan 2X, 2 kali X. Nah, berarti ini dibagi dengan 2. Supaya 2 di sini hilang. Supaya nyisa X. Semuanya harus dibagi 2. Ini tinggal X, 120 bagi 2 jadi 60, 360 bagi 2 jadi 180. Nah, ini rumus akhirnya untuk yang X1 ya, ini X1. Nah, kita masukkan ke sini nilai K-nya. Ya. Nilai K-nya masukkan sini. Nah, untuk K, karena ini ada min, nah ini min ya. Kita coba masukkan min. Yang paling sederhana aja, K min 1, coba dulu dengan min 1. K min 1 berarti di sini 60. Dan untuk K sama dengan min 1, 60 tambah min 1 kali 180. Jadi 60 kurangi ya min kali plus min. Plus kali min 1, min 1 kali 180 min 180. Jadi hasilnya min berapa? 120. Nah, ini memenuhi apa tidak? Nah, tidak, karena batasnya min 100 ya, karena ini 120, karena ini di reject. Nah, sekarang masukkan 0 untuk K0. Masukkan ke sini. 60 tambah 0 dikali 180 berapa? 60. Oke, ini termasuk masuk ya. Ini karena batasnya 250, masih jauh masuk. Sekarang K1 ya, untuk 1 berarti 60 ditambah 1 kali 180 berarti berapa? 240. Masih masuk ya. Ini masuk. Untuk kenapa sampai K1? Karena K2 kita coba ya, untuk K2. K2 sama dengan 60 tambah 2 kali 180 berapa? 60 tambah 360. Oh, ini udah lebih nih, karena batasnya sampai 250. Jadi ini tidak perlu lagi mencari K2 ya. Nah, itu untuk X1. Dan untuk rumus X2, ini ada minnya nih. Caranya hampir sama ya. Ini hampir sama dengan ini, cuman ini ada minnya ya. Ada minnya nih. Ini sama. Nah, ini rumus akhirnya ini. Nah, saya ambil rumus akhirnya ini nih. Tinggal kita masukkan tadi ya. Kalau kita masukkan K min 1, ini min 1, min 1, min 180, min 60, lebih dari 100, jadi nggak usah min 1. Sekarang 0. Nah, kita coba tuh ya, min 1. K min 1 berarti min 60 ditambah min 1. Ini untuk K sama dengan min 1. Dikali 180. Ini min 60 min 180 lebih, jadi min 240. Ini udah tidak memenuhi ya minnya karena sampai 100 ya. K min 1 nggak usah, langsung 0. Untuk 0 berarti nyisa ini 0 kan, jadi tinggal min 60. Min 60 boleh ya, ini 100. Untuk K1 180 positif ya, ini negatif, ya udah tinggal dikurang aja. 180 kurangi 60, 120. Kenapa sampai 1 2-nya enggak? Coba kita buat. Ini 2 kali 180 berapa? 360. 360 dikurangi 60, 300. Tidak memenuhi karena ini sampai 250. Oke, bisa dipahami?
Ya, diulang-ulang saja nanti videonya kalau belum paham. Sekarang contoh ketiga. Tan 0,5x sama dengan 1. Nah, ini gimana? Nah, ini sama aja nih. Kita mencari nilai tan berapa yang nilainya 1, yaitu tan 45. Nah, ini sebagai alfa. Nah, ini 0,5x sama. Kalau di sininya cuma x, ini tetap nggak diganti karena di sini ada 0,5x. Ini tulis di sini 0,5x. Tadi yang nilainya 1 itu 45 tambah k, ini untuk x1 x1 ya. Nah, supaya 0,5 itu sama dengan setengah ya, kalau bingung, sama dengan setengah, ini sama. Supaya ini hilang ya, supaya memudahkan, nah ini harus dikali 2, karena ini kan bawahnya 2 ya. Kalau 1/3 berarti kali 3, kalau 1/5 kali 5. Nah ini kalau 1/2 berarti kali 2. Habis ini kan, nah ini coret, ini dikali 2 jadi 90, ini kali 2 jadi 360. Nah ini untuk rumus pertamanya. Oh, ini x1 dan x2 karena ini tan ya. Nah, kita uji dengan memasukkan nilai k-nya. Nah, untuk k0, masukkan ke sini, jangan sini lagi ya. K0, 0 kali 90, 0, tinggal 90. Masuk ya. Karena batasnya ini nih. 90 masih ada antara 50 dengan 500. K1 350 berarti 360 ditambah 90 berapa? 450, masih masuk. K2 berapa ini? 720 tambah 90 810, udah lebih tuh. Batasnya juga sampai 500, berarti ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan ini yaitu 90 dan 450. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Kalau belum, silahkan diulang-ulang lagi videonya, atau masih belum ada yang kelewat, bisa ditanyakan langsung ke Bapak via WA atau via Classroom. Nah, contoh keempat. Sengaja Bapak memberi contoh yang beragam supaya kalian paham. Nah, ini gimana Pak kalau seperti ini? Sin X sama dengan sin 20. Nah, ini lebih mudah ya. Ini X. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini sebagai alfa. Jadi kalau di sini ada sudutnya berarti ini sebagai alfa. Nah, untuk sin itu rumusnya kan, bentar ganti dulu yang merah. Yang alfanya berarti 20 derajat. Nah, untuk X1-nya untuk sin alfa tambah K kali 360. Nah, ini tinggal masukkan alfanya 20 tambah K 360. Nah, ini rumusnya untuk X1. Kita tinggal uji coba. K sama dengan 0. Berarti 0 tinggal 20, masih memenuhi. K1 3, berarti ini 1 kali 360, 360 tambah 20, 380. Nah, ini tidak memenuhi karena melebihi batas yang ditentukan. Nah, untuk X2-nya rumusnya yaitu 180 kurangi alfa tambah K kali 360. Nah, kita masukkan 180 kurangi 20 tambah K 360. Ini berapa? 160 tambah K 360. Nah, rumusnya jadi ini ya. Kita masukkan masukkan ke sini. Dari ini ya. Untuk X0 berarti 160 ya. Ini habis nih. Masih memenuhi. K1 berarti kali 1 360 tambah 160 berapa? 3, 4, 520. Memenuhi tidak? Ini tidak. Jadi yang memenuhi adalah 20 dan 160. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan ini
Tuh 20 dan 160. Tuh. Ya, kalau bentuk seperti ini udah gampang, ini udah ada alfanya, tinggal masukkan ke dalam rumus. Oke. Contoh nomor 5. Nah, nomor 5. Nah, ini juga hampir sama dengan tadi, ya. Jangan bingung kalau ada ini 1/3 pi, ini juga sama. Kan kalau dalam sudut itu ada derajat, ya. Yang tadi derajat, ada yang radian, ya. Ada yang radian. Nah, ini bentuk radian, 1/3 pi radian, ya. Oke, gimana seperti ini? Nah, gampang, sama saja. Untuk X1, karena ini sin, berarti rumusnya alfa ditambah K kali 360 derajat. Karena ini berbentuk radian, supaya memudahkan, ini sudut yang ini juga. Nah, sudut yang sini kita bentuk ke dalam radian juga, ya. Jadi rumusnya X1 sama dengan alfa tambah K. Nah, 360 berapa radian? 2 pi radian, ya. 2 pi radian, ya. Pi itu sama dengan 180 derajat, berarti 2 kali 180 sama dengan 360. Nah, sekarang, nah ini rumus utamanya. Jadi kita bentuk dalam radian. Nah, terus kita masukkan ini alfanya. Alfanya itu 1/3 pi, ya. Tinggal kita ganti alfa ya, ganti dengan 1/3 pi tambah K 2 pi radian. Ini X1. Nah, ini untuk rumus X1. Nah, kita masukkan ke sini untuk K0. 1/3 pi. Masih masuk? Masih, ya, karena batasnya sampai 2 pi. 0 sampai 2 pi. Untuk K1. Nah, ini 1 kan, 2 pi tambah 1/3 berapa? Ya, 1/3 pi ditambah 2/3. 1/3 pi tambah 2 pi itu 2 1/3. Udah lebih, ya, karena ini 2 pi, ini 2 1/3 pi, ya, lebih dari 2, berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya yang ini, ya. Ini tidak memenuhi karena lebih dari 2 pi. Nah, itu untuk X1. Nggak usah dilanjutkan lagi ke K2. Sekarang kita mencari X2-nya. X2-nya itu rumusnya berapa? 180 kurangi alfa, ya, tambah K kali 360. Nah, ini masih derajat semuanya. Supaya memudahkan, kita buat semuanya dalam bentuk radian. Jadi X2 sama dengan 180 itu berapa radian? Pi radian. Berarti pi kurangi alfa. Alfanya langsung. Alfanya berapa? Tadi alfa. Nah, ini alfa di depan. 1/3 pi tambah K. Nah, 360 itu tadi 2 pi radian. Nah, ini X2, merah lagi, ya, jelas. X2 sama dengan pi kurangi 1/3. 1 pi kurangi 1/3. 1 kurangi 1/3 berapa? Ini buat 3/3 aja. 3/3 kurangi 1/3 itu 2/3 pi tambah K kali 2 pi. Nah, ini rumusnya untuk X2. Nah, kita tinggal memasukkan lagi K-nya sama dengan 0. Berarti 0 itu 2/3 pi, ya. Ini kan habis 0. Ini memenuhi. Oke. Untuk K1. Nah, ini kan 2/3 pi tambah K1. Berarti 2/3 tambah 2 dengan 2/3. Nah, pi. Nah, ini udah tidak memenuhi, ya. Yang memenuhi
ini tidak memenuhi. Yang memenuhi 1/3 dan 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2/3 dan 1/3 pi. Ya, oke. Itu untuk contoh yang berbentuk pi. Nah, contoh terakhir. Nah, gimana dengan ini? Nah, ini hampir sama dengan contoh yang berapa tadi? Sin 3x sama dengan 1/3. Batasannya antara 0 sampai 180. Ini masih dengan sin ya. Ini sama, sin 3x sama dengan setengah. Nah, sin berapa yang nilainya setengah? Nah, berarti sin 30 ya, setengah berarti alfanya 30. Oke. Nah, kita masukkan ke rumus pertama. X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat ya. Nah, karena di sini X-nya ada koefisiennya 3, nah, berarti ini ganti juga. Jadi 3x. Oke? Nah, alfanya kita langsung ganti. Alfanya berapa? 30 tambah K sama kali 360. Tuh. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, karena di sini untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita akan menghilangkan 3x, 3 kali x. Berarti kita harus membagi ya. Membagi ini supaya 3-nya hilang, berarti semuanya dibagi 3 ya. Berarti ini tinggal x, ini tinggal 10, ini tinggal bagi 3 berapa? 120. Nah, berarti ini rumus akhirnya. Nah, kita masukkan lagi nilai K-nya. Untuk K0 ini 0, jadi 10. Untuk K1 120 tambah 10, 130. Masih. Nah, kalau masih, kita masih lanjut. K2 berapa? 240 tambah 10, 250. Nah, ini udah tidak memenuhi ya, karena lebih dari 180. Itu untuk yang X1. X2-nya gimana? X2-nya itu rumusnya kan 180 kurangi alfa tambah K kali 360. 180 kurangi P-nya berapa? 30. Nah, X2-nya jangan lupa, ini 3X2 ya. Tambah K 360. Ya. Berarti ini 3X dengan 150 ditambah K 360. Tuh. Nah, kita hilangkan 3-nya ya. Sama caranya, dibagi dengan 3. Semuanya bagi dengan 3 berarti X sama dengan 50 bagi 3, 50. Ini K 120. Oh ya. Nah, kita masukkan nilai K-nya. K1 untuk K sama dengan 0 dulu, berarti 50 ya. Untuk K1 berapa? 120, ini 120 tambah 50, 170. Nah, untuk K2 berapa? Berarti 240 tambah 50, 290. Ini tidak memenuhi ya, karena lebih dari batasan yang sudah ditentukan. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk persamaan ini yaitu berapa aja sudutnya? 10, 50, 130 dan 170 ya. Nah, untuk latihan silahkan kerjakan. Nah, intervalnya sudah Bapak tentukan. Yang A ini min 180 sampai 300, yang B ini min 60 sampai 360 ya. Ini persamaannya, ini juga persamaannya. Silakan pelan-pelan saja dalam menonton videonya. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa japri via WA atau via Classroom. Nah, untuk tugas ini
ya. Kan sengaja Bapak bagi 3 nih, spasi. Nah, kalian ambil satu, ya. Ambil satu, pilih satu bebas. Ini juga pilih satu. Ini pilih satu. Ini pilih satu, pilih satu, pilih satu, pilih satu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7 soal. 7 soal kalian kerjakan, terus hasilnya upload di Classroom. Oke. Ya, untuk berarti ini tugas ke-9 mata pelajaran matematika peminatan. Ya, kelas 11. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada pertanyaan silahkan japri ke Bapak. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.